Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samia dengan NIM 11912033. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah Fikih Wakaf dan Hukum Perwakafan, saya akan menjelaskan mengenai gugatan wakaf, proses pembuktian, pengakuan, kesaksian, dan sumpah. Yang pertama, gugatan wakaf. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu gugatan. Jadi, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa. Jadi, gugatan wakaf adalah tuntutan hak dalam sengketa wakaf. Misalnya, terjadi sengketa mengenai harta yang sudah diwakafkan. Kemudian, tata cara pengajuan perkara perwakafan di pengadilan agama. Yang pertama, tentunya ada identitas penggugat. Kemudian, adanya identitas tergugat. Yang tidak kalah penting pastinya ada posita, yang mana posita gugat adalah penjelasan dalil atau alasan gugatan. Nah, hal ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Kemudian ada petitum. Nah, petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama para pihak tergugat. Jadi, pada bagian petitum ini, segala keinginan penggugat diuraikan. Kemudian kita masuk pada proses pembuktian. Jadi ada 6 macam alat bukti. Yang pertama, pengakuan. Nah, pengakuan ini juga dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, pengakuan murni. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan penggugat. Jadi pada pengakuan murni ini, apa yang menjadi tuntutan oleh penggugat benar diakui oleh tergugat. Kemudian yang kedua, pengakuan berkualifikasi. Nah, pengakuan berkualifikasi ini adalah pengakuan terhadap dalil gugat yang dibarengi dengan syarat. Jadi, pada pengakuan berkualifikasi, pihak yang mengakui menambahkan sesuatu terhadap inti persoalan yang diakuinya berupa syarat. Contohnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menerima wakaf berupa benda tidak bergerak, misalnya berupa tanah sebesar 1,5 hektar. Kemudian tergugat mengaku bahwa benar ia menerima wakaf berupa tanah, namun bukan sebesar 1,5 hektar, melainkan sebesar 1 hektar. Nah, itulah yang dinamakan pengakuan berkualifikasi. Kemudian yang ketiga, pengakuan berklausul mengakui. Pengakuan berklausul ini adalah mengakui semua gugatan, tetapi bersamaan dengan itu membantah terhadap bagian lain dari dalil gugatan tersebut. Contohnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menerima wakaf berupa benda bergerak, yaitu berupa kendaraan mobil yang dijadikan untuk kepentingan masyarakat, seperti dalam keadaan darurat, bisa saja seperti membawa masyarakat yang sakit menuju rumah sakit. Namun, penggugat menyatakan mobil tersebut digunakan banyak untuk hal pribadi, tidak sebagaimana untuk kepentingan masyarakat.
Nah, kemudian tergugat mengakui bahwa memang telah menerima wakaf benda tersebut, tapi memang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Artinya tergugat menyatakan benar benda tersebut dijadikan kepentingan masyarakat. Kemudian ada pengakuan di luar sidang. Yang pertama, pengakuan berbentuk lisan. Yang kedua, pengakuan berbentuk tertulis. Nah, pengakuan tertulis di luar pengadilan ini berupa pengakuan tertulis yang diberikan oleh salah satu pihak yang berperkara. Di luar perkara ini yang isinya membenarkan apa yang dikemukakan oleh pihak lawan dalam perkara. Nah, tulisan ini adalah alat pembuktian sebagai lawan dari pengakuan di muka pengadilan. Pengakuan tertulis di luar sidang dapat diberikan sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian yang kedua ada saksi. Nah, dalam menggunakan saksi dalam masalah sengketa wakaf diutamakan saksi ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang mendengar dan mengetahui fakta secara langsung dengan panca inderanya. Kemudian yang kedua, saksi harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil artinya saksi tidak dilarang menjadi seorang saksi. Misalnya seorang saksi itu harus cakap. Kemudian syarat material tentunya seorang saksi harus berdasarkan apa yang dilihat maupun didengar oleh panca inderanya secara langsung. Kemudian yang ketiga, saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, tidak mengikat dan tidak memaksa. Artinya seorang saksi ini tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Dan berbicara memang atas dasar apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia ketahui. Kemudian yang ketiga, alat bukti berupa sumpah. Nah, alat bukti sumpah ini tidak bisa berdiri sendiri. Hakim tidak bisa memutus perkara hanya semata-mata berdasarkan sumpah yang tanpa disertai alat bukti lainnya. Jadi, alat bukti sumpah ini dijadikan sebagai alat bukti pelengkap. Kemudian yang keempat ada alat bukti petunjuk. Nah, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain. Jadi, pada alat bukti petunjuk ini, ketika ada suatu kejadian, nah kemudian disesuaikan dan ternyata sesuai, maka itu dapat dijadikan suatu alat bukti. Kemudian ada bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak atau berdasarkan tanda-tanda yang ada. Nah, alat bukti berdasarkan indikasi-indikasi ini hampir sama dengan alat bukti petunjuk. Kemudian yang terakhir ada alat bukti berupa pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim adalah merupakan dapat dijadikan juga sebagai alat bukti gitu. Nah, penerapan pengetahuan hakim tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk dan pengakuan penggugat. Nah, pengetahuan hakim sebagai wujud dari kebebasan hakim dalam menemukan kebenaran material sehingga hakim harus aktif. Jadi memang alat bukti berupa pengetahuan hakim juga dapat dijadikan suatu bukti dalam suatu sengketa yang terjadi begitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.